Yuk. Hai Momopal, selamat sore. Halo guys, halo Pak. Masih semangat kan hari ini walaupun udah jam 5 sore? Jadi balik lagi nih sama kita. Betul Aku banget. Andini. Sama gue Farisi, pastinya. Nah, benar. Sekarang kita mau ngomongin apa nih Kak? Awal-awal nih gue mau tanya sama lo Oh, nih Andini iya, nih. siap, Katanya ada kabar terbaru kan terkait kebijakan perjalanan, ya kan? Iya, benar. Perjalanan untuk udara sama laut sama darat. Bener Kak, nih Iya aku kan? ada beritanya Gimana? Dari Jadi, tanggal 3 November kemarin kan itu? Bener, Kan? Oke. hari Rabu tuh Kak tepatnya. Nah jadi tuh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran nomor 96 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Oke. Berlakunya tuh Kak 3 November 2021. Berarti baru banget kemarin tuh ya? Baru banget kemarin tuh hari Rabu. Isinya apa tuh? Jadi Andini? tuh isinya dari atau ke bandara di Pulau Jawa dan Bali serta antar bandara di Pulau Jawa dan Bali itu tuh syaratnya gini Kak, kartu vaksin dosis kedua plus hasil negatif rapid antigen 1 kali 24 jam Oke. atau kartu vaksin dosis pertama plus hasil negatif PCR 3 kali 24 jam. Nah, untuk di luar Pulau Jawa dan Bali itu pertama kartu vaksin dosis pertama hasil negatif PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif rapid antigen 1 kali 24 jam gitu Kak Farisi infonya. Oke. Berarti itu untuk kebijakan pemerintah yang baru ya? Iya bener banget. Yang tadinya kita kalau mau pergi kemana-mana kita harus PCR, betul PCR, kan? bener. Dan harganya juga lumayan. Tapi kan udah turun kan? Iya, Nah, ya benar. terakhir itu kan akhirnya turun di 250.000 kan? benar. Nah, akhirnya sama pemerintah diringankan lagi buat kita yang pengen jalan-jalan mau Pak. Bayangin bisa Iya kan? antigen Kak, ih, Iya, gimana bener. sih, happy 1 banget kali gak sih? 24 jam. Nah sekarang kan secara antigen itu harganya udah 70.000. Benar, Bener kan 70 benar. sampai 99.000 kan. Itu juga ditunggunya nggak lama kan, kalau PCR itu kan 1 kali 24 jam kalau nggak salah. Kalau antigen 15 sampai 25 menit udah keluar Udah hasilnya. keluar. Betul. Dan juga Kak, buat usia apalagi anak di tuh? bawah 12 tahun Hah? itu udah boleh ikut penerbangan asalkan dia ngelampirin kartu keluarga dan juga didampingin sama orang tua ataupun keluarganya gitu Kak. Oh, Jadi udah oke. aman-aman aja nih. Udah kalau aman berarti misalnya, ya? Iya, umur anak di bawah 12 tahun itu ikut terbang tuh udah Berarti boleh. udah bisa berpergian juga dong. Udah bisa, happy banget nggak tuh Kak Bener kabarnya? banget sih. Itu sih memang yang ditunggu-tunggu mungkin buat orang-orang nih yang mau jalan-jalan mungkin bersama keluarga kecilnya kan, dari istri, suami, anak ya kan. Nah, yang kebetulan yang anaknya masih di bawah 12 tahun udah bisa pergi boleh kemana-mana. banget. Antigen udah bisa, PCR harganya udah turun. Betul. Tuh. Itu harus dimanfaatkan banget kalian mau opal yang pengen pergi liburan. Tapi tetap jangan lupa ya protokol kesehatannya. Iya benar. Nah, kemarin kan minggu kemarin itu kita ngomongin puncak, Puncak, ya kan? yang rame banget. Bener, lagi rame banget tuh puncak. Pokoknya kemana orang Jakarta yang liburan tuh pasti ke puncak. Padahal mah gitu-gitu aja puncak dari dulu. Yang Iya, gua tahu tuh dari dulu tuh gitu-gitu aja Tapi soalnya. kan mereka happy. Bener. Ya udah. Sama ngerasain angin sepoi-sepoi. Iya, sama ya kan? ngeliat dingin-dinginnya. Gimana sih, Betul. Kak? Udah pada nonton belum, Pak? Yang belum nonton bisa lanjut langsung Bisa nonton langsung Kak. nanti di channel YouTube kita. Di Itu ada live kita dari pertama kita ngomongin ke gue lupa itu live pertama itu kita ngomongin ke Pangandaran, live kedua ya. Pangandaran live kedua. Live pertama itu kita ngomongin apa sih ya? Gue agak lupa nih. Jogja Kak. Oh, Jogja Iya, ya. Jogja. Yang liburan gue ke Jogja sih, ya nggak Iya, sih? benar. Yang Yang liburan kita kita berdua ya. sharing-sharing itu. Experience kita ke Jogja ya. Nah, kedua kita ngomong live IG kita yang kedua kita ngomongin Pangandaran. Sama yang terakhir kemarin kita ngomongin puncak. Nah, kita akan live setiap hari Jumat di sore hari pastinya. Kalian makanya follow, subscribe, like channel kita. Benar banget. Ani nih, Ya? ini kan kemarin itu kan kita ngomongin Pangandaran ya. Nah, sekarang ini gue pengen tahu dong, lu pernah liburan ke pantai di Indonesia tuh pantai mana aja sih? Pantai di Indonesia. Kita basicnya dulu deh Kak, kita kan di Jakarta nih. Betul. Pasti kan orang-orang Ancol dulu nggak sih? Bener. Bener sih, nggak jauh-jauh dari Iya, Ancol ya pasti pasti ya. Ancol. Iya kan? Karena kan di sana udah apa ya Kak?
orang-orang udah tahu kan di mana letaknya. Soalnya kan sama Dufan juga kan. Pasti Betul. kalau orang ke Ancol, ngincernya Dufan juga bisa. Betul. Jadi emang agak lengkap ya kalau untuk Ancol ya. Lengkap banget. Dan wajib sih sebenarnya buat warga Indonesia ini, warga DKI Jakarta ini harus coba ke Ancol ya sih. Tapi pasti sih, gue nggak tahu kenapa pasti intuisi gue tuh kayak ngomong orang Jakarta pasti udah pernah ke Ancol. Tapi udah ada yang pernah nih, udah ada yang belum. Nah udah belum. Coba kalian ke Ancol nih, soalnya sekarang juga udah dibuka ya ini ya untuk Ancol ya. Di sana fasilitasnya ada apa aja sih ini kalau di Ancol? Pernah kan lo tapi ke Ancol Karnavalnya? Pernah ke Ancol Karnavalnya, aku tuh pasti berenang kan. Berenang udah pasti dong. Terus dari pantai berenang. Saudara aku main layang-layangan di situ. Main layangan? Iya di pasir-pasir itu kak. Main layangan itu naikin layangan? Iya ditaikin layangannya. Iya naikin layangan beneran gitu. Emang ada anginnya? Ya kan di pantai, masa nggak ada angin? Iya sih bener, cuma anginnya cukup. Nah, yang buat tanya nih, untuk si layangannya sendiri itu gede, yang gede apa yang biasa? Yang biasa standar? aja, yang kayak kita biasa mainin aja. Soalnya gitu. yang pernah gue lakuin itu main apa sih, layangan yang gede gitu? Iya, itu yang gede banget kan. Tapi itu cocoknya di puncak. Oh gitu. Karena banyak anginnya. Terus juga Kak, Ancol tuh udah dibuka. Boleh berkunjung tuh dari 21 Oktober 2021 dan juga udah diizinin buat usia di bawah 12 tahun untuk berkunjung dan rekreasi gitu Kak. Udah bisa ya berarti juga. Soalnya karena ini juga udah PPKM level kedua tuh udah diperbolehin tuh. Jadi kalau ke Ancol itu sebenarnya murah banget sih Kak buat tiket masuknya. Buat liburan santai lah ya. Kalau misalnya kalian gak mau jauh-jauh, cuma pengen healing, pengen refreshing, tuh kalian ke Ancol tuh. Karena tiket masuk mobil tuh harganya cuma 25.000. Terus per orangnya 15.000. Terus orangnya itu 25.000 dan motornya itu 15.000. Nah gitu. Nah syarat masuk Ancol. Nah ini ada syarat-syaratnya mau Pak. Karena kan kita udah menuju new normal nih. Nah syaratnya itu wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pastinya. Itu udah pasti banget. Ya. Kita mau kemana-mana pasti pakai aplikasi itu guys. Bener banget. Terus apa lagi ini? Dan dipastikan pegawai-pegawai di sana juga udah vaksin dosis kedua tentunya. Oke, berarti jadi udah aman lah ya pokoknya udah vaksin semuanya. Terus jam operasional di Ancol itu sampai jam 9 malam doang Kak. Oke. Benar. Terus juga dibukanya dari penerapan ganjil genap. Di sepanjang jalan menuju dari lokasi sampai tempat wisata itu tuh dari jam 12 sampai jam 6. Ada ganjil genap. Ada. Berarti buat kalian yang mau ke Ancol entah Sabtu atau hari Minggu itu dilakukan ganjil genap. Dari mulai hari Jumat ya kalau gue nggak salah ya. Dari mulai hari Jumat sampai hari Minggu itu dilakukan ganjil genap di Taman Rekreasi Ancol. Tapi setahu gue sih itu nggak cuma Ancol doang sih Andini. Di beberapa tempat wisata lain juga. Di Taman Mini termasuk itu kebetulan kan dekat rumah gue itu juga ganjil genap diberlakukan untuk Jumat, Sabtu, Minggu. Karena untuk kadang tuh emang pernah juga sih gue lagi hari Sabtu atau hari Minggu itu ya gue pulang dari biasa-biasa aja gue jalan terus ramai banget. Ramainya? Ramai banget itu orang pada mau masuk Taman Mini. Tapi kan ada ganjil genap. Nah enggak iya gue sempat kaget waktu itu. Pas pertama kali sudah dibuka, sudah kembali dibuka, itu tuh rame banget Taman Mini. Gue juga heran, kenapa Taman Mini bisa rame kayak gitu. Karena udah pada kangen bener. Kak. Ya liburan ke sana. Udah pada pengen jalan-jalan juga sih. Benar. Terus Kak Farisi pernah ke Ancol? Gue cukup sering ke Ancol. Gue cukup sering ke Ancol dulu 3 bulan lalu lah. 1 tahun lalu gue setiap Sabtu Minggu gue pasti ke Ancol. Di mananya itu tuh? Gua Pantai ke mananya? Karnaval? Gue ke Ancol Beach City-nya sih, yang mall. Yang mallnya, cuma kan dia kan juga punya pantai. Iya. Di situ kan bisa main banana boat kayak gitu kan. Tapi waktu itu tuh gue naik kapalnya, jadi keliling aja, di dekat-dekat situ lah, pokoknya di dekat-dekat pantai Ancol situ. Keliling aja gue di situ udah. Terus mana lagi nih, lu selain ke Ancol ada wajib banget tuh orang Jakarta. Ancol. Terus nih, abis basic Ancol pasti kita pernah ke Anyer. Anyer, bener. Anyer kan soalnya itu salah satu destinasi yang opsi sih, kayak orang Jakarta tuh kalau nggak ke Anyer
Bandung, Anyer Bandung ya Iya nggak sih? bener, Iya iya kan? banget kayak itu. Karena sama jaraknya yang ditempuh juga sekitar Ini 3 Kak, sampai 5 Anyer, jam. Bandung, Puncak. Betul, itu sih. Kayak gitu Kak. Itu dari Iya, makanya. 3 sampai 5 jam lah jarak tempuhnya, ya kan? Lo kemana Andi nih kalau ke Kalau Anyer? ke Di Anyer aku ke Carita. Carita. Terus apa sih Kak? Karangbolong. Karangbolong. Ujung Genteng. Iya. Gue ke Ujung Genteng malah belum pernah nih. Karena kenapa ya banyak orang yang belum ke Ujung Genteng karena katanya itu tuh kayak destinasi terjauh gitu di Anyer. Di Ujung Genteng. Di ujung, nama Ujung Genteng karena di ujung katanya sih gitu. Makanya kayak dari orang-orang itu tuh jauh banget, paling jauh. Jadi tuh orang-orang udah kayak males gitu loh. Karena padahal bagus banget tempatnya. Gue pernah sih ini, gue pernah pengen ke sana sama teman-teman kampus gue dulu. Lagi mau jalan-jalan aja. Kita ke Anyer yuk. Cuma gue nyasar ini. Oh nyasar gimana sih? Gue Kan nyasar. ada maps. Gue nggak tahu, gue tuh ngikutin maps. Cuma gue muter-muter jadinya. Ya udah, akhirnya gue cuma ke pantai itu doang, Carita doang itu. Untuk di pantai Carita ada ketentuan-ketentuannya nggak untuk sekarang nih Andi? Kalau misalnya ke Carita sih sekarang udah boleh asalkan udah punya kartu vaksin. Oke. Dosis pertama kayaknya udah bisa deh. Dosis kesana. pertama udah bisa ya? Terus peduli lindungi. Ya itu sih udah Iya, pasti itu udah ya. pasti kan. Sama ini sih Kak, paling jaga ngerapin protokol Protokol ya, kesehatan aja paling sih. Ha-ha. kayak sering-sering cuci tangan sama masker pasti ya. Cuma udah bisa berenang juga kan di sana Udah kan? boleh. Udah ya. Kayak gitu. Cuma apa dia namanya? Apa tuh? Tiket masuknya berapa sekarang? Tiket masuknya tuh sekarang tuh buat mobil 45.000, bis 95.000, motor 20.000, per orangnya 5.000. Oke. Nah, di sana itu kita bisa snorkeling, Kak. Oh bisa snorkeling? Disewain dari sananya tuh alatnya tuh itu 50.000. Sewa, Murah nggak sih? untuk sewa snorkeling Iya, gitunya? Sama kita snorkelingnya juga. Jujur aja sih gue belum pernah kalau snorkeling sana. Terus surfing. Oh surfing bisa juga di sana. Itu 30.000. Itu sewa alatnya dong berarti. Surfing yang kecil gitu gak sih? Iya. Iya kan? Iya, 30.000. Surfing kecil gitu kan? Nah, terus aku tuh pernah nyobain di sana banana boat. Banana boat? Itu seru banget, Kak. Itu berapa loh? Sumpah, aku tuh jadi tuh per banana boatnya itu tuh 100.000 buat 5 orang. Jadi per kita jalanin banana boatnya itu 100 orang. Sorry. 100 orang. 100.000. Banyak banget tuh. 100.000 Bentar gue rasa kayak gini nih. Ini dudukan nih. 100.000 orang, Kak. Iya, 100.000 ya berarti? 100.000 Terus jet sekali ski. jalan? Sekali jalan apa? Sekali jalan yang kan kalau misalnya banana boat itu kan yang dicari yang ngejatuhin Jatuhnya, orang. iya. Iya, itu per jatuhnya. Per jatuh 100.000? Per 2 kali Oh, jatuh. per 2 kali jatuh. Iya, jadi di jalan dikit jatuh terus ke tengah lagi jatuh. Oh gitu. Terus 100.000 ya? Terus 100.000. Worth it lah, Kak. Worth it. Karena kan pengalaman dia Benar-benar. diceburin. Bener-bener. Gue kalau main kayak gitu pernahnya di, aduh gue lupa lagi, di Bali, cuma gue lupa namanya apa. Itu ya udah gue main aja gitu sama saudara-saudara gue di sana. Terus harga tiketnya udah tadi ya? Iya, Itu udah. yang murah itu ya. Kemudian apalagi yang ini? Jadi kalau misalnya, oh iya tambahan di Carita juga bisa jet ski itu. Oh bisa jet ski? Bisa. Kak Faris sih Per kalau- apa? Per jam apa berapa nih hitungannya nih? Oh per 30 menit? Kayak per 30 menit. Per 30 menit ya? Emang biasa sih kalau jet ski itu, sewa jet ski itu per 30 menit sih. Kak Faris sih kalau ke Anyer berenang aja gitu. Apa ngeliatin? Gue berenang aja. Gue terakhir, gue lupa. Gue sampai lupa gue terakhir ke Anyer kapan. Setahu gue itu gue ke Anyer itu cuma survei. Waktu itu gue pengen ke Pulau Sangiang. Pulau Sangiang. Iya, Pulau Sangiang itu nggak jauh memang dari Anyer tempatnya. Ya gue survei aja, cuma survei tempatnya aja sih. Cuma gue nggak main ke pantainya. Yang gue main di pantai itu terakhir gue ingat sama teman-teman SD gue. Di mana tuh tempatnya? Marina? Itu enggak apa? Yang tempat tadi lu Carita, di Carita. Carita. Ya udah itu cuma main air terus foto-foto aja sih udah. Paling gitu doang. Sama banyak orang tuh di sana tuh kalau ke pantai paling nikmatin sunset. Benar. Nah, gue kayak ngejar sunset deh, karena PP sih gue nggak nginep sih waktu itu, Oh, kalau kebetulan. aku nginep, Kak. Oh, Kebetulan nginep. aku ada rumah saudara aku di sana. Oh, gitu. Wih, enak Jadi dong kan ini berarti kan dong. pantai nih. Seberangnya udah rumahnya. Nah, enak dong berarti tinggal bolak-balik Iya, pantai gitu-gitu aja udah. aja, Iya. serius. Asik Seru sih, banget. seru banget. Terus kemana lagi Andi nih? Aku kan nggak asli sih. Ayah aku kan orang Surabaya. Heeh. Jadi aku pastinya ke Surabaya sering kan. Betul. Ya, sering banget sih. Betul. Terus aku ke Pantai Kenjeran, Kak. Pantai Kenjeran. Nah, jadi di Pantai Kenjeran itu ada Pantai Kenjeran lama sama Pantai Kenjeran yang baru. Nah, aku itu kebetulan nyobainnya yang Kenjeran lama. Kenjeran lama. Heeh.
Jadi hal yang menarik di Kenjeran itu wisatawan pengunjung itu bisa melihat jembatan Suramadu dari si pantainya itu. dari jarak lebih dekat. Oke. Jadi bisa ngelihat panjangnya gimana tuh. Iya. Berarti bisa nggak ngeliat jauh dong ya dari si Suramadunya. jembatan Suramadu itu ya? Nggak jauh Kak. Oke. Itu asik nggak sih di situ ini? Asik banget. Terus juga yang lain lagi bisa melihat pulau pasir yang ada di tengah laut. Pulau pasir yang ada di tengah laut itu berarti agak gundukan pasir gitu dong. Tapi di tengah laut, nah gitu. Iya tahu gua. Nah, di sana itu bisa flying fox. Bisa flying fox? Iya, ada playgroundnya juga. Bisa nggak sih kalau gue flying fox terus langsung nyebur gitu, lepas langsung nyebur ke Emang pantai? Farisnya mau jebur gitu. Enggak sih, gue nggak berani juga kayaknya. Gue aja takut sama ketinggian, nggak tahu kenapa. Tapi bisa cobain sih Kak, itu flying fox. Tapi bisa tuh nyebur gitu. Ada nggak yang pernah lu lihat di situ? Enggak sih. Nggak pernah? Kak Faris tapi kalau mau boleh Ya nanti. nggak mau gue. Nggak mau gue skip. Tahun skip. Terus bisa berbelanja ikan segar langsung tuh dari pantai Kenjerannya. Oh berarti di situ banyak nelayan juga dong? Banyak Kak. Banyak nelayan juga ya? Nah, itu dia. Di sana itu ada yang namanya Kampung Nelayan. Oke, berarti memang nelayan abis berlayar, terus dijualin situ ya. Terus langsung bisa masak juga nggak? Kalau masak aku belum tahu ya. Cuma yang pasti itu ikan seger-seger banget baru dipancing, terus udah dijejerin. Jadi kan buat yang ibu-ibu nih bisa banget tuh langsung tuh nyobain ikan-ikan yang segernya. Tapi nggak kalau misalkan kayak gitu tuh biasanya tuh banyak tempat makan gitu kan? Iya banyak. Banyak tempat makan juga. Iya berarti setelah lo beli di situ langsung bisa masakin kayaknya. Iya nggak sih? Kayaknya sih kayak Emang gitu. lu nggak sempet nyobain makan di situ? Makan, cuma nggak makan ikan aku. Oh, lu nggak makan ikan? Oh, alat. Nah, terus Kak, karena seiring berjalannya waktu, nah si Pantai Kenjeran lama ini sepi pengunjung. Oh gitu. Terus buka lagi nih Pantai Kenjeran yang baru. Lokasinya sama apa beda? Sama, cuma deket aja gitu. Deket aja? Nah di pantai, pas dibukanya Pantai Kenjeran yang baru, jadi kan wisatawan yang lain kayak ngelirik yang si baru ini kan. Betul. Nah si yang lama itu dapat juga tensionnya dari yang baru. Jadi yang baru rame, yang lama juga rame gitu Kak. Itu di sana bisa main water sport juga nggak sih kayak di Anyer tadi? Kalau itu bisa Kak berenang, terus kayak banana boat. Banana boat bisa juga berarti ya? Kayaknya ada sih, cuma pas waktu itu ke sana nggak ngeliat ada yang kayak gitu sih Kak. Kayaknya lu harus kesana lagi ya nih. Nanti deh. Sekalian pulang kampung. Bener gak tapi? Bener banget. Bener kan lu sekalian Nanti pulang kampung kesana. bisa Kak Farisi juga harus ke Surabaya. Udah pernah belum ke Surabaya? Belum, gue belum Ya pernah udah, Surabaya. nanti ke kampung Gue aku, Surabaya, Kak. Malang belum. Gue pernah ke Pacitan doang. Pacitan. Pacitan sama satu lagi gue agak lupa di daerah itu. Lupa gue, aduh di daerah Surabaya Jawa Timur juga tuh. Cuma apa ya? Gue lupa ya namanya. Nggak sampai ke pantai sih, cuma emang di kota-kotanya aja gue waktu itu. Terus juga Kak, buat untuk memasuki kawasan Kenjeran Lama, itu tiket masuknya murah banget Kak. Berapa sih? 15.000 per orangnya. Wah murah banget. Terus dong, berarti dong. kalau yang mau naik perahu, itu tuh nyewa perahu kurang lebih tuh 150.000 sampai 200.000 per perahu. Cuma itu tuh mengantar berkeliling 1 jam perjalanan. Oh berarti mereka ini ya, mereka muter-muter gitu ya. Berarti kayak telusur pantai lah istilahnya ya. Ya kan? Jadi tuh dengan bayar segitu, kita tuh bisa ngelihat di pantai sejam. Kurang puas apa nggak sih Kak? Bener sih, bener banget. Nah kalau Kak Farisi pernah kemana aja tuh pantainya? Gue kebetulan kemarin gue bisa dari Pangandaran itu udah nggak mungkin banget gue nggak ke pantai. Karena memang di sana itu ya pantai aja udah. Pantai Pangandaran, Pantai Batu Karas. Kemarin itu gue ke Pangandaran itu yang gue cobain karena itu deket banget, jadi kayak gue bosen gitu. Jadi kayak udah gitu ya? Iya sama rumah saudara gue di sana tuh deket. Jadi gue kesana itu cuma malam aja, nikmatin kafe-kafe kayak kafe-kafe di Bali gitu lah yang di pinggir pantai gitu, bisa asik jadi banget chill-chill ya, gitu, itu asik ya? banget cuy. Nah itu tiket masuknya harga motor 14.000, pejalan kaki 6.000, mobil itu harganya 37.500. Cuma kalau kalian naik medium bis atau bis lah, mereka itu hitungnya langsung mobil. Langsung mobil? Nah, kalau untuk harga medium bis itu sekitar 188.000 harganya. Nah, terus selain lu udah pernah ke Pangandaran belum tapi? Belum. Lu harus coba kalau ke Pangandaran lu harus ke Pangandaran.
Gue pernah juga pantai di Pok Tunggal. Pok Tunggal itu Tunggal. daerah Jogja. Ha-ha. Itu tuh sederetan itu pantai semua isinya. Pok Tunggal, Indrayanti, kemudian satu lagi gue lupa. Pokoknya itu kalau misalkan kalian ke mana? Ke Gua Pindul, itu pasti ke pantai Pok Tunggal dan Indrayanti itu udah wajib banget. Aku masih asing nih denger Pok Tunggal sama Indrayanti. Lu berarti belum pernah ke pantai yang daerah Gunung Kidul ya? Belum. Lu harus Berarti cobain. nanti next Cobain, time lu. aku bakal liburan ke sana. Iya, lu harus cobain sana. Itu juga tiket masuknya juga murah banget, nggak sampai 20.000 lah. 10.000 atau 15.000 kalian udah bisa nikmatin yang namanya pantai Pok Tunggal dan Indrayanti. Kalau Momopa udah pernah ke pantai mana aja tuh? Coba Langsung dong di komen komen. di bawah ya. Ha. Ini sekarang kita mau buka sesi Q&A mau apa Yeay. buat kalian yang mau ingin bertanya-tanya seputar wisata manapun, kita akan jawab. Yuk ditanyain. Belum ada yang tanya kayaknya nih Andi nih. Nah di Pok Tunggal itu waktu itu gue nggak tahu ya, memang pasirnya yang tebel apa gimana, cuma kalau gue jalan itu tuh Mendem gitu. mendem gitu ya, mendem gitu di pasirnya. Gue kurang tahu tuh kayak emang tebel banget kali ya mungkin ya si pasirnya itu ya. Kan seru kak itu kak, nginjek-nginjek pasir kayak Cuma gitu. berat jadinya kayak. Iya sih, cuma kayak satisfying aja gitu. Bener. Gue kalau di Pok Tunggal itu gue sempet minum es kelapa. Itu asik banget. Jadi kayak cuma nikmatin angin-angin pantai. Iya pokoknya sambil tuh kalau minum ke kelapa. pantai sambil minum es kelapa, sambil Betul. nikmatin sunset. Betul, nikmatin sunset terus sama gue paling duduk-duduk di ini di apa? Di Dia pinggir-pinggir tuh ada nyewain Saung. kayak saung gitu, betul. Nah itu gue lupa, gue kalau nggak salah tuh 150.000 gue buat nyewa di saungnya itu. Tapi lu harus cobain Andi nih ke daerah pantai yang ke Kidul itu, ke Gunung Kidul itu ada pantai Pok Tunggal, pantai Indrayanti. Nanti Cuma yang jadi ininya, yang jadi Kenapa lucunya, gue belum pernah yang namanya ke Parangtritis. Parangtritis. Iya. Aku juga belum Ke pernah. Jogja gue belum pernah ke Parangtritis. Padahal gue sempet lumayan juga sering ke Jogja. Cuma belum sempat ke pantainya aja, pantai Parangtritisnya itu. Betul, Parangtritis gue belum pernah. Ini udah ada pertanyaan Udah nih nih, iya. dari Kak Ferdi Bernardi, coba dijawab Andi nih. Pantai apa ya yang asik buat berduaan? Aduh Kak Ferdi. Jadi tuh kayaknya semua pantai bisa buat berduaan gak sih? Bener sih kayaknya. Tapi Kak Ferdi maunya yang mana dulu? Yang Kalau di lu Jakarta cobain ke Ancol. Sambil Udah nggak nikmatin jauh ke Ancol dah bro. sunsetnya berdua sama pacarnya. Ya nggak sih, seru banget. Betul, ini ada Kasih Fidra. Jadi kangen ke Pantai Indrayanti, kalau di Jogja rekomen pantai paling bagus kemana tuh ya? Yang gua rasain sih waktu itu ke Indrayanti dan Pok Tunggal itu udah oke banget sih kalau menurut gua. Karena kalau di Jogja itu, kalau menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi ya, gua sih lebih pengen ngerasain tuh ambience kulturnya sih. Kayak di Malioboro-nya, kayak di keratonnya. Itu gua kalau ke Jogja itu lebih nyari itunya doang sih Andi nih. Oh iya, paham. Terus Kak, Rizky Mahen nih. Momo buka open trip apa nih yang emang berhubungannya dengan pantai? Nah, ini nih Kak Rizky Mahen nih. Coba langsung DM ke Instagram kita atau langsung hubungin via WhatsApp. Nanti admin kita yang akan jawab langsung. Buat paket-paket yang berhubungan dengan pantai. Entah mau Bali, entah kemudian Jogja mungkin bisa. Kemudian bisa apa lagi nih? Coba Ke Belitung. ke Belitung juga bisa banget itu. Oh iya, gue juga pernah. Gue ke Belitung tuh paling banyak pantai yang gue kunjungin tuh banyak banget pokoknya itu waktu Bagus itu. banget ya Kak, Ih, pasti. bagus banget ya. Emang si Belitung itu tuh surga. Kalau lo ke pantai itu udah surga banget. Lo udah pernah belum? Kemana Belitung? Ke Belitung ya. Belum. Cobain Nanti, itu. next Ke time. pantai Tanjung Tinggi itu tempat syutingnya Sin Laskar Pelangi di situ. Ya, tahu aku itu Kak, tapi aku belum ke sana. Nanti pasti. Siap. Cobalah Andi nih. Terus baca lagi Andi nih. Lanjut nih. Dari Kak Ferdi Bernardi lagi nih, kasih rekomendasi yang bagus Min. Itu kalau lu di Jakarta lu ke Ancol, Om Ferdi. Kalau misalkan emang lu mau keluar kota ke Belitung, terbang ke Belitung langsung. kalau itu kejauhan, ke Anyer dulu juga nggak apa-apa. Anyer juga boleh, bisa. Sama satu lagi, Sukabumi, lu cobain tuh Geopark. Itu ada pantainya, lu cobain situ. Apalagi nih?
Larry.si Udang, pantai yang paling rekomen Buat romantisan dong kak. Tapi Ted, kak, sama nih. tapi aku tahu nih rekomendasi kalau mau romantisan. Gimana? Aku sih belum pernah ke Pok Tunggal ya, cuma aku udah tahu infonya kalau misalnya di Pok Tunggal itu bisa nyewa kemah-kemahan kak. Oh gitu, jadi ya. berkemah gitu. Nah iya gitu, Nah, bisa. itu bisa juga Itu tuh jadi sewanya opsi buat 60.000. Apa sewa si tendanya berarti? Tendanya buat bermalam di situnya. Seru banget kan? Oke, seru banget sih itu. Iya. Gue belum pernah sih. Gue yang gue tahu waktu itu gue cuma nikmatin. Itu PP. Enggak, gue di Jogja itu 3 hari 2 malam. Cuma gue ke Pok Tunggal itu PP. Jadi langsung balik ke ini. Tuh, jadi Kak Farisi mungkin kalau ke Pok Tunggal lagi bisa berkemah Bener. di tepi pantai sambil minum es kelapa tentunya. Nih dari Kak Siva Sisil, Pulau Seribu udah buka belum kak? Udah. Pulau Seribu udah dibuka semenjak 1 minggu lalu setahu gue. Itu udah bisa, kalian yang mau berpergian ke Pulau Seribu udah dibuka, pokoknya udah tinggal beli tiket aja langsung kayak biasanya aja lah. Kalau memang kalian udah biasa ke Pulau Seribu, Pulau Harapan, Pulau Pari, Pulau Tidung, itu buat jadi salah satu destinasi buat kalian yang mau pergi ke Pulau Seribu. Benar banget. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Apalagi nih, ada lagi ya. Tapi di ini yang jadi unik di Pantai Belitung itu, yang Tanjung Tinggi itu, dia tuh bebatuan semua nih isinya. Batu. Di pinggir-pinggirnya gitu? Iya, di pinggir-pinggirnya itu batu. Lu tau nggak batunya cuma tinggi. Batu Tingginya granitnya banget. Gua sama batu itu juga tinggian batu itu kayaknya. Terus gede gitu batunya? Gede banget. Nah itu tuh yang jadi ikonik di sana itu seperti itu. Berarti bagus banget tuh kak buat foto-foto. Bener, gue belum pernah soalnya ngeliat batu sebesar itu ya. Di Belitung doang? Iya di Belitung doang, baru di Belitung doang sih. Cuma kalau kalian tahu ngeliat batu kayak gitu di mana, coba deh komen. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan, mau Mopal? Ada pantai bang. Laut Senja 12, di Ancol tuh ngadain wisata diving atau snorkeling gak ya? Gimana Andini? Coba minta tolong dijawab. Di Ancol itu ada spot buat diving sama snorkeling. Jadi di Anyer ya tadi. Nah di Anyer itu snorkelingnya 50.000. Ini di Ancol, Oh di Ancol, sorry. Itu ada kak, ada banget. Cuma aku belum tahu harga buat nyewa. Buat sewa si peralatan-peralatannya ya. Benar, cuma pasti itu ada kok. Terus ada lagi mau ditanyain? Coba dibaca. Ada lagi nih ini yang mau ditanyakan dari Mopal yang mau ditanya. Aku juga udah kangen banget nih mau liburan ke pantai karena udah lama banget kak aku nggak ke pantai. Bener. Cuma kalau ke pantai gue baru kemarin dan itu panas banget. Pantai. Coba buat kalian nih ini aja nih cek BMKG kalau emang mau ke pantai ya dilihat dulu cuacanya. Kan soalnya cuaca kita sekarang lagi kurang nentu ya. Lumayan ekstrim dan juga lumayan ekstrim karena hujan deras banget terus tiba-tiba hujan panas. beserta angin itu yang parah bener. sih. Andini yang gue tahu tuh. Rizky Mahen, open trip ke Raja Ampat dong Min. Boleh, nanti kita buat paketnya buat ke Raja Ampat. Rizky Mahen kalau boleh tahu udah berencana berapa orang nih berangkatnya nih. Nanti langsung aja DM ke Momotrip ya. Lanjut Andini, coba pertanyaannya. Oh ini ada lagi nih, Kak Nabila N. Ranisa. Destinasi wisata ke Bandung dong Min. Ke Bandung itu udah nggak usah lu cari-cari, dia tuh udah auto pasti ada tempat wisata. Bener banget. Mereka tuh tempat makanannya bisa jadi tempat wisata, iya nggak sih ini? Karena semua tempat yang ada di Bandung itu pasti selalu rame. Bener ya nggak sih yang gue bilang? Lu tuh tempat makan di sana itu bisa jadi wisata, kayak tempat-tempat ngopi, kayak gitu kan ya kan udah pasti kan. Ke Braga juga lu bisa kalau emang mau yang agak-agak agak-agak vintage lu bisa ke Braga. Kalau yang ngincer buat foto-foto yang instagramable tuh yang di kafe-kafe itu bisa langsung ke Dago Betul. Terus ke apa sih namanya, Tebing Keraton itu juga bisa banget, itu keren banget. Pokoknya dia view-nya itu langsung hutan. Itu keren banget tuh, Mengupal langsung tuh ke Bandung. Paket honeymoon ada nggak? Ada kok Kak Ipul Maldini.
itu waktu itu kemarin itu kita baru buat paket honeymoon untuk ke Ambon. Ke Ambon itu ada juga. Kemarin kita bikinin itu 3 hari 2 malam. Itu seru banget kayaknya. Berarti tinggal langsung di DM aja ya gimana maunya. Betul. Paket honeymoonnya mau kemana? Betul banget. Terus lu kira-kira next mau ke pantai mana nih Andini? Aku sih mau ke Jogja ya. Mau ke Jogja? Terus aku mau nyobain itu tuh. Waktu tunggal? Iya. Waktu tunggal sama Indrayanti. Ya, lu Aku tuh penasaran sama kemah-kemahnya itu kak. Emang apa enggak, akhirnya apa enggak ke tempat kemahnya ya kak itu kak? Jadi setahu gue sih emang udah ada batasnya gitu sih Andini. Jadi kalau emang lo nanti mau coba buat kemah mungkin agak ke sinian lah mungkin. Ya nggak mungkin di Iya. tengah-tengah. Nah, lu lagi tidur hanyut lu Andini. Hanyut lu Iya, udah. bener. Die. Die langsung. Wah, ada lagi nih dari Kak Hoodeki. Momo Trip buka open trip wisata horor enggak nih? Wisata horor kita belum ada. Belum apa kalau untuk wisata horor. Cuma Mungkin kalau kalian banyak request buat wisata horor kita bakal adain. Coba yang mau request langsung via DM. Kasih Sisil nanya lagi nih, ada rekomen gak Min pantai buat camper? Nah, tadi tuh yang udah disampaikan tadi yang di Pok Tunggal itu yang ini ya. Itu bisa buat camping juga ya, ya. Benar. Asik lah itu. Dari Kak Victor, giveaway-nya dong Kak. Oh Kak Victor nungguin giveaway ya, nanti pasti kita kasih tahu di snapgram instastory Momotri pastinya, nanti di TikTok juga ada. Benar. Pokoknya tinggal ditunggu aja tuh. Giveaway-nya pasti menarik banget hadiahnya. Bener tentunya. banget itu, pokoknya kalian harus follow Instagram Momo, TikToknya TikTok, Momo, dan subscribe YouTube. channelnya Momo Trip, kemudian like dan komen pastinya. Kita juga di sana membagikan informasi seputar wisata. Jadi kalian kalau mau cari info-info wisata buat liburan, coba deh langsung sana. Kalau emang kalian mau gampang banget buat pergi jalan-jalan liburan, nggak perlu pusing mikirin dan segala macem, coba langsung hubungin CSM Momo Trip. Nanti akan langsung dibikinkan paket buat kalian. Tuh gampang banget guys buat yang mau liburan. Yuk ada lagi yang mau ditanyain? Gitu sih palingan ini, kalau emang yang mau pergi liburan tetap harus dicek, ngecek cuaca lah ya, karena memang sekarang kita lagi wisata lagi agak ekstrim buat Liburan. buat ininya, buat cuacanya. Yang mau ke pantai-pantai juga dilihat, karena sayang banget kalau misalkan kalian ke pantai cuma hujan, itu jadi agak garing sih menurut gue. Kayak garing banget. lagi happy-happynya mau keluar tiba-tiba hujan, bad mood langsung. Bener kan. Terus yang mau ke gunung, mau nanjak gunung juga kalian hati-hati. Benar. Ya buat ininya, buat nanjak gunungnya. Pokoknya cek BMKG selalu. Gimana nih buat pesan-pesan buat Momopal yang mau pergi-pergi? Yang mau pergi-pergi buat Momopal harus tetap jaga stamina, kesehatan. Betul, biar stamina juga nantinya harus. kalau Momopal misalnya lupa nih cek BMKG terus keluar rumah tiba-tiba hujan. Jadi udah ke cover tuh staminanya Betul. dari rumah, udah minum Betul vitaminnya gitu. Karena kan kita juga udah mau masuk musim hujan kan. Iya, Apa udah masuk sih Kak? Udah masuk, Udah kita masuk. pokoknya yang bulan ber itu pasti kita Musim hujan. Makanya buat yang mau ke Labuan Bajo, dilihat lu BMKG-nya ya, pas nggak jadwalnya buat kalian pergi ke sana. Karena di sana kan kalian bakal living on board. Jadi ya nginep istilahnya di kapal selama 4 hari 3 hari 2 malam. Itu juga kita udah sampein info kok terkait kalian yang pengen liburan bareng Momo Trip ke Labuan Bajo. Kita ada di channelnya Momo Trip. Coba dicek. Langsung cek ke YouTube-nya Momo Trip. Gimana ini? Apalagi nih? Masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Ada pertanyaan lagi nggak dari Andini? Di sini dari Kak Victor. Apa tuh? Jalan-jalan ke Belitung. Jalan-jalan ke Belitung udah pasti. Itu juga Belitung jadi salah satu destinasi yang harus kalian coba buat kalian yang suka banget pantai lah. Di sana kalian bisa snorkeling, bisa macam-macam lah. Di sana tuh bisa ada namanya paddle itu kayak Paddle misalkan tuh kayak apa, kayak gitu. Tapi Kayak? berdiri ya.
namanya pedal kalau gue nggak salah ya. Di situ tuh bisa. Pokoknya banyak deh hal-hal yang kalian bisa cobain kalau kalian ke Belitung, seru banget tuh. Honeymoon yang seru di mana, Min? Waktu itu temen gue juga ada kok yang dia itu honeymoon ya ke Belitung. Cuma emang kalau di Belitung sepi banget sih. Maksudnya kayak emang lu bisa buat me time lah gitu, itu bisa. Buat healing nggak sih kan Benar, bahasa sekarangnya? Ya cuma itu tadi, kalau sekarang ya coba dilihat aja BMKG-nya, nanti biar langsung cus ke sana. Nggak mahal kok tiket ke Belitung tuh, setahu gue dari harga 300.000 sampai 700 lah. Udah bisa tuh. Udah bisa ke sana. Kalau PP kan kalau dapat harga yang 300.000 kan lumayan tuh. Jadi Lumayan kan cuma banget. 600 udah PP. Nah, sewa kabel sana juga nggak mahal kok, sekitar 450-an sampai 1 juta lah. Jadi masih worth itu Momopal buat kalian yang mau ke sana dengan paket-paket yang sudah ada. Betul banget. Terus Gunung Parang, gue sih pengen cobain itu sih Gunung Parang sih ini. Cuma gue takut ketinggian. Gimana tuh? Berarti beneran takut Iya, gue ketinggian. beneran takut ketinggian. Kalau misalnya main-main di Dufan gitu yang tinggi-tinggi. Enggak tinggi-tinggi banget sih. Gue paling ke bawah gini nih, nunduk gini sih gue. Nunduk Paling itu ya. Gunung Parang, lu mau coba nggak sih Gunung Parang? Aku mau banget tuh coba karena aku juga suka ketinggian kebetulan. Cuma kadang kan namanya capek kan, jadi kayak udah bete duluan kalau udah capek Kak. Aku Betul. kayak gitu. Capek banget sih emang. Tapi kalau misalkan Gunung Parang itu gue belum tahu sih. Yang gue tahu di sana itu cuma 750 mdpl sama 900. Jadi paling tinggi tuh 900. 900. Nah, buat pemula ya dicoba dulu 750. Nah, Nanti kalau udah sanggup baru bener. next level. Cuma gue nggak bisa coba. Nanti aku Gue main drone aja deh kalau gitu ya, berarti di sana ya nanti. Terus ada pertanyaan nih Kak, Apa dari Kak Ipul Maldini 3. Ada open trip Danau Labuan Cermin nggak Kak? Labuan Cermin kita belum ada sampai saat ini. Coba tapi nanti di request aja ya Kak Ipul ya, Kak Ipul Maldini ya. Nanti bisa Itu boleh kita nanti di request, bikinin. nanti kita buatin buat Kak Ipul yang mau liburan. Yuk, ada lagi yang mau ditanyain? Rencana terdekat pergi kemana nih? Rencana terdekat. Kemana Kalau lo? misalnya di sini-sini aja di Jakarta, Dufan kali ya. Jakarta ke Dufan lah paling lah. Lu Iya. cuma tapi tetap yang tadi lu lihat cuacanya. Cuacanya. Karena sayang kan kalau ke Dufan tahu Tiba-tiba hujan. hujan deras. Nah, Nggak itu. bisa tuh di off semua pasti mainan juga Nah, Kak. itu dia sih makanya. Kemarin gue mau ke Dufannya nggak jadi gara-gara itu. Gara-gara memang kayak cuaca lagi nggak bagus deh. Nanti aja deh mungkin lah. Mungkin di awal tahun bulan-bulan Januari. Ke Pulau Seribu lu pernah belum? Aku pernah ke Pulau Seribu, tapi Pulau Tidung. Pulau Tidung ngapain aja lu di sana? Kebetulan aku lagi ngetrip sama teman-teman sekolah aku Kak waktu itu. Nah di Pulau Tidung aku di kapal aja sih lihat-lihat gitu. Sampai sunset, sambil makan, sambil minum es kelapa. Main sepeda biasanya Pulau Tidung. Iya bener, aku Iya main sih? sepeda. Iya kan, main sepeda kan. Benar-benar. Gue kalau ke pulau itu pernahnya ke Pulau Harapan. Pulau Harapan ngapain aja tuh? Sayangnya di Pulau Harapan itu nggak ada pantainya. Nggak ada pantainya. Nggak ada pantainya dia. Makanya agak bingung gue kalau misalnya di sana. Ya paling gue nikmatin deburan-deburan ombak aja sih Tapi sebenarnya. itu asik banget Kak, tetap seru juga. Bener, iya sih benar karena kan lu udah nyebrang. Lu kalau udah nyebrang naik kapal gitu berasa ini tuh nggak sih, berasa kayak ih gue jauh banget sih dari rumah ya nggak sih? Kayak langsung kangen rumah. tuh. Bener Iya nggak kayak sih? ih gue jauh banget dari rumah. Ada lagi nih pertanyaannya, open trip Gunung Parang lagi hujan gitu masih bisa nanjak? Gas kalau emang peserta pengen langsung di gas buat naik ya naik. Pasti langsung bisa tuh Kak. Cuma open kalau trip-nya. emang deres banget ya mungkin turun lah akhirnya. Nih ada dari Kak Sugriwan_ayah. Ada open trip ke Rinjani nggak bos? Kalau Rinjani kayak kita belum ada deh, iya nggak Belum. sih? Nantilah coba kita buat paket lah buat nanjak ke Rinjani. Jadi tinggal langsung di request aja, nanti Betul. bisa kita buatin, langsung DM ke IG-nya Momo Trip. Ada lagi nih, kalau wisata Jakarta apa yang bagus ya? Saya belum pernah ke Jakarta. Ke Jakarta itu Kak Ipul bisa ke Pulau Seribu, itu juga masih termasuk Jakarta Kak Ipul. Jangan salah ya,
Pulau Seribu walaupun kita beda pulau dengan Pulau Seribu tapi masuk dalam wisata Jakarta. Terus kalau ke Jakarta pasti ikoniknya ke Monas dulu aja tuh. Monas, betul. Taman Mini. Taman Iya, Mini. benar. Taman Mini cuma lagi agak sering banget tuh, lagi sering banget dikunjungin. Apalagi nih? Dari Leri.si Udang. Pulau rekomen di Pulau Seribu dong Kak. Gimana Anda nih? Gue sih Sebenarnya sih banyak ya Kak Banyak yang banget. bagus-bagus. Tergantung pilihan kalian. Kalau aku kan ke Tidung, Kak Farisi ke Harapan. gue ke Harapan. Di sana juga ada Cipir. Oh, ada Oh iya benar, Iya kan? Cipir, Kelor. Itu kita di Momo Trip itu ada paket yang one day trip. Jadi day trip? ke Kelor, ke Cipir sama Onrus. Itu langsung 1 hari ngiterin itu langsung pulang lagi. Cobain deh, itu nggak mahal kok, paling mahal juga 120.000 paling untuk trip Tuh buat ODT itu. buat yang mau liburan tapi waktunya cuma dapat misalnya cuma punya 2 hari liburan, seharinya bisa dipakai tuh buat ikut trip di Momo Trip. Ada lagi nih Kahuh Deki, Museum Art di Jakarta. Ada apa aja sih Min? Jadi tuh di art di Jakarta tuh sebenarnya banyak sih. Ada museum galeri, museum Moja, museum Cimacan. Cimacan, oh iya, Cimacan. Museum Macan, museum Macan. Nanti coba tuh ya, kita ngeliput lah di sana ya nggak? Nanti kita coba-coba ke sana. Nah pokoknya kalian biar pantengin aja bisa terus, lihat. pantengin aja terus channel YouTube-nya Momo Trip. Jangan lupa subscribe, like dan komen guys pastinya. Nah, Bener banget. terakhir nih Andini, yang paling deket-deketin buat orang yang mau wisata. Sebelum kita pamit. Siap. Buat Momopal yang mau wisata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Pertama, Betul. Itu harus pakai vaksinnya masker. Jangan lupa vaksin, pokoknya Vaksin. tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa buat selalu cek BMKG sebelum kalian berpergian kemanapun. Betul. Karena kalau misalnya kalian nggak ngecek, itu pasti kalau tiba-tiba di luar hujan, apalagi pakai angin hujannya, itu tuh, aduh udah bete banget gak sih? Benar. Gitu. Pokoknya pantengin lah itu untuk BMKG itu ya. Buat kalian yang mau ingin pergi antigen, kalau memang harus pakai antigen kalian tes antigen. Jangan coba-coba buat malsuin hasilnya ya, Momopal. Karena kan juga antigen udah bisa kan Kak buat Pulau Jawa Bali, terus juga udah turun tuh harga PCR. Jadi buat kalian jangan malsuin lagi, tinggal antigen cek. ya cuma 77.000 sampai 90.000 lah. Oh ternyata masih ada pertanyaan Kak. Dari siapa itu? Dari Kak Felix Cristiano. Ada jadwal open trip kah? Ada jadwal open trip. Kita sedikit lagi mau buka yang Gunung Parang sih Andini. Kalau memang nanti kondisinya dan cuacanya sudah memungkinkan, kita bakal cepet-cepet buka itu. Sama Pulau Seribu sih. Kita mau awalnya itu mau di situ dulu aja. Paling nanti. Pokoknya kalian langsung aja ya, langsung lihat website-nya Momo Trip. Sama YouTube dan IG-nya. IG-nya kalian bisa langsung chat WA aja. Ya nggak ini? Bener banget. Ini ada lagi Kak yang nanya Kak. Siapa tuh? Kak Sugriwan_ayah, tip ke Bromo perlu berapa hari sih? Untuk ke Bromo kalau dari Jakarta itu keberangkatan itu kemungkinan 5 hari 4 malam. Karena kan sampai di sana itu kita langsung ke Gunung Bromonya buat trip Bromo. Itu di sana kita harus tuker jeep itu pagi dari jam 1 karena kita ngincernya sunrise. Matahari terbit. Benar, tapi dan jangan lupa buat selalu ngecek BMKG tuh kalau ke Bromo. Betul. Karena kan ya cuacanya lagi nggak oke lah untuk saat ini. Terus ada lagi Kak dari Hoodeki, rekomendasi naik gunung untuk pemula. Pemula itu kalau nggak salah gue Gunung Gede masih bisa sih buat pemula itu. Karena dia nggak terlalu tinggi untuk gunungnya. Cobain deh. Kalau emang lu mau ngedaki kayak Via Ferrata gitu, kayak yang pakai ini ke Gunung Parang itu, di Purwakarta itu lokasinya. Terus ada lagi dari Kasifa Sisil, open trip Pulau Pari dong Kak, kangen nih. Siap, pasti kita nanti bakal open yang deket-deket dulu ya, paling ya kita Pulau Seribu, kemudian Gunung Parang tadi, ya Cipir Onras mungkin kita bisa open nanti untuk itu. Jadi cukup sekian mungkin informasi yang bisa kita sampaikan buat live hari ini. Buat kalian yang pengen tahu informasi-informasi seputar wisata, bisa langsung ke channel YouTube Momo Trip. Saksikan juga setiap Jumat
kita bakal live. Betul. Dan buat kalian yang nungguin giveaway dari kita Momotrip, kalian jangan lupa pantengin instastory-nya di momotrip.co.id dan jangan lupa buat langsung follow TikTok-nya juga dan subscribe ke channelnya momotrip.co.id. Betul banget. Oke, gue Farisi pamit. Dan aku Andini juga pamit. Bye. See you guys.